Halo semuanya, selamat datang. Pernah nggak sih kalian lihat harga saham terus mikir, ini beneran harganya segini? Nah, hari ini kita bakal bongkar misteri di balik angka itu buat nemuin berapa sih nilai sebuah perusahaan yang sebenarnya. Soalnya gini, harga saham yang kita lihat di layar sama nilai asli perusahaannya itu sering banget beda jauh. Dan ngerti perbedaannya ini, wah itu kunci buat jadi investor yang pintar. Yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita bahas dasarnya dulu. Terus, kita lihat 3 pendekatan utama buat valuasi. Kita juga bakal bedain antara harga sama nilai asli. Ngoprek metode DCF, lihat contoh langsung, dan di akhir, kita bakal bahas soal mindset investor cerdas. Yuk, kita masuk ke bagian pertama. Gini, poin paling penting yang harus kita pegang adalah valuasi itu bukan soal melihat ke belakang, ke data masa lalu. Bukan. Valuasi itu soal memprediksi masa depan. Semacam seni buat menerka apa yang bakal terjadi. Terus, gimana caranya kita ngintip masa depan? Nah, disinilah kita pakai yang namanya analisis prospektif. Anggap aja ini kayak bola kristal finansial kita gitu. Jadi kita pakai data-data lama buat ngegambarin kira-kira di masa depan perusahaan ini bisa ngasilin untung seberapa besar sih? Ternyata nih, nggak ada satu cara ajaib buat nentuin nilai perusahaan. Nggak ada satu rumus sakti. Sebaliknya kita punya 3 kacamata utama atau 3 pendekatan inti buat ngelihat satu perusahaan dari sudut pandang yang beda-beda. Biar gampang, bayangin aja kita mau menilai sebuah rumah. Pertama, kita bisa hitung biaya batu bata, semen, dan semua materialnya. Nah, ini namanya pendekatan berbasis aset. Kedua, kita bisa hitung kira-kira rumah itu bisa ngasilin uang sewa berapa. Ini pendekatan berbasis pendapatan. Atau yang ketiga, kita kepoin aja rumah tetangga yang mirip baru laku berapa. Nah, itu pendekatan berbasis pasar. Gampang kan? Jadi kalau kita ringkas ya, berbasis aset itu fokusnya ke nilai fisik barang-barangnya. Berbasis pendapatan, ini yang paling umum, fokus ke kemampuan dia nyetak duit di masa depan. Terakhir, berbasis pasar, itu intinya ngebandingin sama yang lain, kayak ngintip harga rumah tetangga tadi. Oke, dan semua ini ngebawa kita ke salah satu wawasan paling penting buat seorang investor, yaitu ngertiin bedanya harga yang kita bayar sama nilai yang sebenarnya kita dapat. Gini bedanya, nilai pasar itu ya label harga yang nempel di bursa. Bisa naik turun gila-gilaan karena sentimen, rumor, atau panik. Di sisi lain ada nilai intrinsik. Nah, ini dia nilai aslinya yang kita gali dari analisis fundamental. Seberapa jago sih perusahaan ini ngasilin duit? Dan ini dia aturan emasnya. Inti dari value investing itu di sini. Anggap aja kayak lagi berburu diskon di mall. Kita mau beli barang pas nilai aslinya atau nilai intrinsiknya itu jauh lebih tinggi dari harga yang ditawarin. Nah, saham kayak gini itu yang kita sebut saham undervalued. Oke, pertanyaannya sekarang, gimana cara ngitung nilai intrinsik ini? Nah, salah satu senjata paling ampuh dari pendekatan pendapatan tadi itu namanya discounted cash flow atau kita singkat DCF. Yuk kita bedah cara kerjanya. Konsep dasarnya sebetulnya simpel banget. Uang 100.000 hari ini itu lebih berharga daripada uang 100.000 yang baru kita terima tahun depan. Ya kan? Nah, DCF ini pada dasarnya adalah cara matematis buat narik semua perkiraan duit yang bakal didapat di masa depan ke nilai hari ini. Prosesnya mungkin kelihatannya ribet, tapi alurnya logis kok. Pertama, kita tebak-tebakan. Tapi tebak-tebakan cerdas ya, soal berapa banyak duit yang bisa dihasilin perusahaan ini ke depan. Kedua, kita tentuin tingkat diskonto buat memperhitungkan risikonya. Ketiga, kita tarik semua duit masa depan itu ke nilai sekarang. Dan terakhir, tinggal dijumlahin deh semuanya. Jadi deh nilai total perusahaannya. Oke, cukup teorinya. Sekarang bagian serunya. Gimana cara semua ini bekerja di dunia nyata buat nyari peluang investasi? Mari kita lihat. Oke, kita pakai contoh ya. Anggaplah kita udah ngitung pakai metode DCF buat perusahaan fiktif. Namanya PT Nusantara Sejahtera. Setelah kita proyeksikan arus kasnya, kita hitung-hitung dan voila, ketemu angka ini, 568,5 juta rupiah. Nah, inilah perkiraan nilai intrinsik total perusahaannya. Tapi tunggu dulu. Itu kan nilai total perusahaannya. Buat kita sebagai investor, yang penting kan nilai per lembar sahamnya. Gampang kok. Pertama, nilai tadi kita kurangi dulu sama total utangnya. Buat dapat nilai ekuitas, ini bagiannya para pemegang saham. Terus, tinggal kita bagi deh sama jumlah saham yang beredar.
Oke, sekarang kita pakai contoh lain yang lebih simpel. Anggaplah kita pakai metode perbandingan pasar ya. Setelah dianalisis, kita nemu nih nilai intrinsik per saham buat perusahaan fiktif Garuda Foodindo itu Rp3.000. Nah, langkah selanjutnya apa? Ya kita bandingin sama harga di pasar. Nah, lihat grafiknya deh. Jelas banget kan peluangnya? Harga pasarnya sekarang yang kiri itu cuma 2.600. Padahal nilai intrinsik yang kita hitung, yang kanan, itu 3.000. Karena nilai aslinya lebih tinggi dari harganya, nah inilah contoh klasik dari saham yang undervalued. Tapi sebelum kita tutup, ada satu hal lagi yang super penting. Valuasi itu bukan cuma mainin angka dan rumus. Ini lebih kayak perpaduan antara sains dan seni. Feeling, penilaian, dan pengalaman itu sama pentingnya sama kalkulator. Coba deh tanya ke diri sendiri, gimana kalau asumsi gue salah? Nah, ini pertanyaan yang wajib ditanyain investor cerdas. Kenapa? Karena semua hitungan kita tadi kan dasarnya asumsi soal masa depan. Dan ya, namanya juga masa depan nggak ada yang bisa jamin 100% kan? Jadi, gimana kita ngakalin resiko ini? Jawabannya adalah dengan analisis sensitivitas. Anggap aja ini kayak stress test buat valuasi kita. Kita coba mainin asumsinya. Misalnya, gimana kalau pertumbuhan penjualannya melambat? Atau gimana kalau biayanya naik? Kita lihat seberapa parah nilainya anjlok. Dengan gitu, kita jadi tahu bagian mana sih yang paling berisiko dari investasi ini. Jadi poin utamanya adalah valuasi itu bukan cuma soal nyari satu angka ajaib. Bukan. Valuasi itu alat buat kita ngerti cerita di balik sebuah bisnis. Jadi lain kali kalian lihat harga saham, jangan cuma nanya berapa harganya, tapi coba tanya, kira-kira cerita apa ya yang ada di balik angka ini?